Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan petani porang dan calon petani porang di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi informasi mengenai benarkah ya sampai musim tanam itu kita akan mengalami penyusutan berat kata itu sampai 40%. Nah, ini adalah kita menindaklanjuti dari eksperimen ya atau percobaan kita yang dulu sudah kita timbang 2 kali ya. Pertama berawal dari kata yang beratnya adalah sekitar 8 kilo pas dengan keranjangnya. Kalau ini adalah keranjang, ini dengan katanya itu bobotnya adalah 8 kilo. Dan kemudian pada penimbangan yang kedua ya, penimbangan kedua ternyata prosentase penyusutan ya itu dalam jarak waktu seminggu mengalami penyusutan sekitar 5% kawan ya. Nah, penyusutan itu ya kemudian kita amati lagi ya apakah perkembangan penyusutan itu setiap minggunya itu akan sama konstan yaitu 5% atau pada minggu berikutnya akan mengalami penurunan dari 5% menjadi berapa persen ataukah konstan tetap 5%. Nah, di sini bukan maksud apa-apa kawan ya. Ini hanya untuk estimasi bagi kawan yang ingin beli kata ya atau beli bibit porang itu kira-kira kebutuhannya itu nanti pas masa tanam dan sekarang harganya berapa, kemudian nanti bisa dikalkulasi sampai akhir musim tanam itu berarti mendapatkan harga berapa dibandingkan dengan harga terakhir di bulan Oktober ya. Contoh misalnya itu dengan kalkulasi beli sekarang, contoh misalnya seharga 200.000 ya, 200.000 itu dengan nanti contoh misalnya di akhir musim tanam itu harganya 350.000, itu dengan prosentase penyusutan yang dialami oleh kawan-kawan petani itu kira-kira lebih untung atau lebih rugi kawan ya, lebih untung atau rugi. Nah, di sini kita akan melakukan penimbangan ya. Penimbangan berarti ini adalah penimbangan yang 3. Nah, ini sudah kita siapkan kata yang dulu sudah kita timbang ya. Dulu sudah kita timbang. Nah, ini adalah kata yang dulu dari bibit kata ya. Kata yang berasal dari bibit kata memang besarnya semacam ini. Ini yang dulu kita tanam dari bibit kata kurang lebih seukuran isi 100 ya, berarti sekitar segini. Ini kita dapat kata yang besar juga ya, ukurannya besar semacam ini ya. Ini juga adalah kata yang dihasilkan dari bibit kata. Nah, kalau yang ini kurang lebih kalau ditimbang ya sekilo isi sekitar 50 kawan ya, sekitar isi 50. Padahal dulu kita tanamnya adalah bibit-bibit yang ukuran segini ya atau segini ya, sekilo isi 100 ya. Nah, pada perkembangannya ini dulu adalah awal ya, awal kita timbang adalah 8 kilo kawan ya, 8 kilo. Kemudian pada penimbangan kedua ya, pada penimbangan kedua ini dulu adalah 7 kilo ya, lebihnya adalah ya atau angkanya adalah 76 ya, 7635 ya, 7635 itu berarti 7 kilo ya, lebih 6 on lah ya, sekitar 7 kilo lebih 6 on. Berarti pada minggu pertama dari 8 kilo itu mengalami penyusutan adalah sekitar 5%. Nah, angka terakhir ya seperti yang ditunjukkan pada video sebelumnya itu menunjukkan angka 7635 ya, 7635 atau 763 lah ya, 7 kilo lebih 6 on ya, atau 763 ya. Karena berarti mengalami penyusutannya adalah 5%. Nah, kemudian dulu ya kita masih ingat penimbangan dulu ya, kedua itu kita lakukan adalah tanggal 28 Maret kawan. Tanggal 28 Maret ini pada video ini adalah tanggal 8 April ya, 8 April tahun 2021. Ini adalah pukul 12 malam kawan ya, pukul 12 malam. Ini
atau bisa dikatakan hampir tanggal 9. Bisa dikatakan berarti dari penimbangan yang kedua, jadi penimbangan yang ketiga itu jaraknya adalah sekitar 2 minggu. Nah, sekitar 2 minggu itu yang dulunya adalah beratnya 7,63 ya, 7,63, sekarang beratnya adalah 7,55 ya. Kurang lebih ada penyusutan ya, ada penyusutan itu kurang lebih 1,24% dalam 2 minggu ya, 1,24% dalam 2 minggu. Berarti kalau diakumulasi ya, penyusutan pada minggu pertama adalah 5%, penyusutan kemudian dilanjutkan 2 minggu ya, 2 minggu berikutnya, berarti ini usia dari pertama timbang itu adalah 3 minggu ya, 3 minggu ya. Di minggu ketiga ini mengalami penyusutan kembali dari bobot penimbangan kedua itu adalah 1,24%. Nah, berarti jumlah penyusutan dalam 3 minggu itu baru sebesar adalah 6,3 lah ya, 6,3% kawan ya, baru penyusutan adalah 6,3%. Nah, kemudian kita lanjutkan nanti yang ini ya, keranjang yang kedua. Kita kira-kira nanti beratnya berapa ya? Kita nanti timbang ya, coba. Oh, agak berat juga. Ya, kita coba timbang. Ya, sudah ketemu, ini sudah kita naikkan. Ini beratnya adalah 7,61 ya, 7,61. Nah, dia hampir 7,60 ya, 7 ya, itu berubah-ubah. Berarti ini kurang lebih beratnya antara 761 dan 760 ya. Kita anggap adalah 760. Nah, kemudian pada tanggal 28 Maret kemarin ya, bobot di keranjang ini ya, bobot di keranjang ini itu adalah dulu adalah 70 kawan ya, 70 ya. Ini berarti hanya mengalami penyusutan sekitar berapa ya, 0,7 ya. Penyusutannya itu hanya sekitar 1% kawan ya. Yang ini ya, penyusutannya itu adalah mengalami 1% penyusutan dalam jarak adalah 2 minggu ya. Penyusutannya adalah 1% dalam 2 minggu. Dulu sudah kita perlihatkan ya. Kalau yang ini adalah katak yang berasal dari umbi kawan ya. Katak yang berasal dari umbi. Ini posisinya semacam ini ya, kondisinya semacam ini. Nah, ya, kondisinya semacam ini. Ini adalah katak yang dihasilkan dari bibit umbi, atau bisa dikatakan adalah tanaman 2 musim. Ya, beragam, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, selama 2 minggu ya, selama 2 minggu itu kita mengalami penyusutan adalah 1%. Kalau ya di awal dulu ya, minggu pertama itu mengalami penyusutan adalah 5%. Kalau sekarang adalah 1%, berarti dalam jarak 3 minggu ini katak hanya mengalami penyusutan 6% kawan. Ya, penyusutan katak itu adalah hanya 6%. Nah, kemudian ya, kalau ya tiap minggunya kita hitung penyusutan 1%, 1%, 1%. Ini adalah bulan April ya. Bulan April ya, ini berarti penyusutan sudah 6%. Nah, kita hitung lagi nanti contoh misalnya masa tanam itu adalah Oktober ya, tanggal 1 lah ya, kita anggap tanggal 1. Berarti ini April saja masih ada 3 minggu. Berarti dalam bulan April itu nanti akan ada penyusutan, contoh misalnya adalah 3% lagi. 3% ditambah 6% berarti 9%. Mei-nya 4 minggu, kita anggap adalah 4 minggu. Berarti penyusutannya ada 13%. Ya, 13 tadi adalah 9 ya, contoh misalnya 9 tambah 4 ada 13. Kemudian Juninya ada 4 ya. Berarti ada 17%. Julinya adalah 4% ya, 4%. Nah, berarti ada penyusutan tadi berapa? 17 tambah 3 21. 21 Agustusnya ada berapa?
4 minggu ya, kita akumulasikan adalah penyusutannya adalah 1%. Itu berarti nanti kurang lebih memang kalau sampai bulan Oktober, kalau ini di rata-rata ya, di rata-rata ini kurang lebih nanti penyusutannya memang sekitar antara 20% kawan ya. Tetapi ini dalam jarak 2 minggu saja, 2 minggu ini penyusutannya hanya 1%. Berarti ya di minggu-minggu berikutnya ini insya Allah juga penyusutannya adalah sekitar 1% atau barangkali malah lebih turun ya. Contoh misalnya lagi kalau kita hitung di mana di ini April masih ada 3 minggu ya. Kemudian di bulan Mei-nya ada 4 minggu, Juninya 4 minggu ya. Kemudian masih ada Juli, Agustus, September ya. September berarti masih 5 kali 4 ya, 5 kali 4 ada 20 minggu. 20 minggu contoh misalnya dibagi ditambah 3 tadi 23 kita anggap adalah 24 dibagi 2 ya, per 2 minggu itu susut adalah 1%. Berarti kalau 24 ya, 24 dibagi menjadi 2 ya, itu berarti ada 12 ya. Berarti kurang lebih kalau menggunakan hitungan saat ini ya, dengan prediksi perhitungan saat ini berarti kita akan mengalami penyusutan sekitar 12% dan ini adalah 6%. Berarti ada penyusutan kurang lebih 18% kawan. 18% sampai nanti menjelang musim tanam. Akan tetapi biasanya menjelang katak itu keluar tunas ya, itu nanti biasanya adalah katak tersebut penyusutannya signifikan kawan ya, agak lumayan. Seperti pada minggu-minggu pertama ketika dulu kita timbang ya, ada penyusutan dalam 1 minggu adalah 5%. Nah sekalian saja kawan, ini adalah cara kami untuk merawat katak-katak porang, yaitu kita simpan di regen semacam ini. Ini kipas masih tetap jalan ya. Kemudian di sana jendela ya, jendela kita juga jendelanya kita buka agar angin juga masuk ya, hembusan angin di ventilasi juga masuk ya. Tujuannya adalah bahwa katak porang itu suka dengan dia tidak terlalu panas ya, dia tidak terlalu panas, juga dia tidak terlalu lembab ya. Kalau terlalu lembab maka yang terjadi pada katak-katak itu biasanya akan mengalami jamur. Kalau terlalu panas ya, katak tersebut juga akan mengalami gembos kawan ya, akan mengalami gembos, tidak berjamur tapi kalau dipegang sininya itu kelihatan empuk ya, empuk kawan. Nah ini adalah cara kami menggunakan rak-rak semacam ini. Ini memang sementara karena di garasi sudah hampir penuh ya. Ini ruang tamu pun ya, ruang tamu sebenarnya. Ini ruang tamu kita sulap menjadi tempat penyimpanan katak ya, untuk penyimpanan katak. Nah, katak yang ada di sini ini kurang lebih ada sekitar 6 kintal kawan. Nah, kemudian kalau di ruang tamu ya kurang lebih ada sekitar itu ya, sekitar itu. Nanti sambil menunggu tanaman-tanaman yang lain ripah total atau dorman total. Nah, kita memiliki kataknya semacam ini. Kualitas katak yang kami miliki semacam ini. Ini adalah katak yang kita hasilkan dari kebun semacam ini ya. Ini adalah katak-katak yang berasal dari kebun yang 2 musim ya, 2 musim. Itu bentuknya semacam ini ya. Dan berarti kurang lebih masih yang kita dapatkan dari total ya, dari total mana hasil dari kebun itu ya masih ada sekitar 1 tonan mungkin lah ya, 1 ton mungkin yang belum kita ambil ya, karena posisi tanaman masih sangat segar kawan ya. Karena dulu kita tanam yang sekitar 3 hektar itu adalah menggunakan dari bibit katak. Sampai saat ini berarti posisi tanaman itu kurang lebih 85% masih kondisi segar, bugar ya. Berarti nanti tinggal nanti dapatnya katak berapa lagi. Ya, demikian dulu kawan ya. Demikian dulu kawan, itu adalah perhitungan kami ya, observasi kami ya kepada kawan-kawan petani porang yang barangkali menyimpan katak itu nanti takut susut, takut apa ya. Itu adalah yang terjadi di kami, itu posisinya semacam itu. Kemudian ini ada katak pun di bulan April ya, ini sudah tunas kawan ya. Ini katak
bulan April sudah tunas. Ini prediksi saya adalah katak yang dulu kita hasilkan di bulan Januari ya. Ini katak yang kita hasilkan di bulan Januari. Ini sudah tumbuh tunas semacam ini ya. Karena pada hakikatnya katak yang kita simpan itu ya aman. Kalau kita menyimpannya bisa, insya Allah aman ya, aman. Memang ada 1-2 ya, terutama dari katak-katak yang luka itu akan menimbulkan jamur ya, akan menimbulkan jamur ya. Contoh misalnya dalam satu keranjang ini tadinya agak berjamur kawan, kemudian kita beri obat anti jamur atau fungisida, ini agak berjamur. Dari satu keranjang ini tadi kita pilih itu yang berjamur ini ya, kita beri fungisida. Kemudian yang ini malah agak bertunas, yang lainnya aman, kondisinya aman semacam ini ya. Yang penting dalam penyimpanan katak itu dibuat ada rongganya, ada rongga-rongga semacam ini, jadi ada udara yang masuk di sekeliling dari katak tersebut ya, aman kondisinya, berarti sirkulasi udara terjaga, kelembapan terjaga, tidak terlalu panas dan tidak terlalu lembab. Nah, itu adalah hasil dari observasi kita berdasarkan pengamatan kita ya. Timbangan tersebut real apa adanya, kita juga tidak mengurangi katak yang ada dalam takaran ini, kita juga tidak menambah katak yang ada dalam takaran ini. Ini posisinya sampai saat ini berarti usia 3 minggu mengalami penyusutan adalah sebanyak 6% kawan ya, sekitar 6, ini 6,3, ini adalah 6% ya. Itu dulu dari saya, semoga tayangan video ini bermanfaat. Semoga saja kawan-kawan petani porang ya yang ingin tanam skala banyak ya bisa untuk mencoba mengkarantina ya, mengkarantina katak, dan katak-katak yang kita leseh semacam ini kita letakkan di rak-rak semacam ini ya. Karena ada yang bertanya, untuk memunculkan tunas itu bagaimana caranya ya. Sebenarnya katak yang kita leseh semacam ini pun kita simpan seperti ini pun nanti ketika ini usianya sekitar 4 bulan setelah dia lepas ya. Contoh misalnya itu lepas tanggal 1 April ya. 1 April ini lepas. Nah, berarti kita hitung April, Mei, Juni, Juli. Ini biasanya di bulan Juli itu sudah mulai ada yang bertunas ini kawan. Tidak perlu kita semai, tidak perlu kita apakan. Yang penting kita taruh di sini saja, nanti akan mengalami pertunasan sendiri ya. Bisa dicoba ya, yang penting tidak terlalu panas, tidak terlalu lembab ya. Katak tersebut akan tumbuh tunas dengan sendirinya ya. Demikian dulu kawan-kawan petani porang, semoga tayangan ini bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat. Yuk kita rawat tanaman porang kita dengan baik agar tentu hasilnya lebih baik ya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan juga yang sudah share video-video yang ada di dalam channel video ini ya, di dalam channel akun YouTube ini ya. Terima kasih ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.